Kamu gak pernah gagal melindungi aku, Raja. Kamu adalah malaikat pelindung aku. Kamu selalu ada di saat aku butuh pertolongan. Kamu bukan Tuhan. Kamu gak bisa menciptakan takdir. Gimana kalau Tuhan menakdirkan kita bersama? Aku melakukan semua ini karena aku memang cinta sama kamu. Semoga Allah yang berhasil menjodohkan kita berdua. Berhubungan darah atau tidak, tapi kita ini adalah keluarga. Dan keluarga itu harus saling mendukung, Dedi. Kamu minta maaf, sujud kamu. Cium kaki mami. Atas segala apa yang pernah kamu lakukan. Karena doa mami kamu. Itu segalanya buat hidup kamu, Dedi. Cium kaki mami kamu, ayo. Ayo. Dendi. Ayo kita pergi dari sini. Ngapain kita ngabisin waktu lama-lama buat orang yang gak menginginkan kita? Ayo Dendi. Tunggu dulu. Cukup santai. Sekali lagi, kamu langkahkan kaki kamu keluar pintu itu. Saya sendiri yang akan mencoret kamu dari kartu keluarga. Karena ingat deh, setelah kalian berdua itu menikah, waktu kamu itu akan habis bersama istri dan anak-anak, tapi dalam pikiran dan hati kamu. Jangan coba-coba kamu pernah meniadakan kami berdua. Heran sama Om Haris. Bukannya Om sama Tante lagi musuhan ya? Kenapa tiba-tiba jadi penuh pembelaan? Cukup, Sat. Berapa kali saya harus ngomong sama kamu? Jaga ucapan kamu sebagai manusia beradab. Dendi, keluar kalian. Karena Mami mau bicara sama Papi. Apaan lo, Dendi? Gak apa-apa. Aku cuma mau bilang terima kasih sama kamu. Tadi kamu udah belain. Stop. Pi, kamu nggak perlu jadi orang yang munafik ya, Pi. Nah, Mami nggak butuh pembelaan kamu di depan anak-anak. meskipun kamu itu pernah mengecewakan aku akan konsisten. Aku akan komit mengangkat harkat dan martabat kamu di depan anak-anak kamu semua. Apalagi di depan calon menantu kamu itu. Oke? Whatever you want to say, Mami nggak butuh pembelaan kamu di depan anak-anak. Percuma memaksa anak-anak untuk respect sama Mami. Kamu tahu, ini semua salah siapa? Salah kamu. Oh. Apa? Apa yang sudah aku lakukan? Apa salahku? Kamu pikir kamu gak punya dosa? Ya apa? Dosa apa yang sudah aku lakukan apa? Ayo apa? Gara-gara kamu, Raja batal menikah dengan Sandra. Dendi berpikiran untuk menikah dengan Sandra. Anak-anak kehilangan kesantunannya. Kamu sadar nggak? Itu semua salah siapa? Salah kamu. Jadi manusia itu terlalu arogan. Terutama menjadi papi dan menjadi suami. Ya terus. Sadar kamu. Why? Kenapa kamu ketawa? Ya, apa yang nggak lucu di sini?
atas apa yang sudah pernah kamu lakukan. Kamu pikir aku nggak kecewa? Aku nggak sakit hati atas pengkhianatan yang sudah kamu lakukan. Itu semua dosa besar. Kalau tahu akan begini akhirnya, lebih baik dari dulu seharusnya aku berterus terang. Assalamualaikum. Bu Erlin. Haris? Saya surprise banget Pak Haris tiba-tiba datang ke sini. Silakan masuk Pak, saya sampai lupa mau ngajakin masuk. Mari Pak, mari. Silakan duduk. Bebas Pak Haris mau duduk di mana? Bu Erlin, Iya. ini sekalian. Ada hadiah untuk ibu dan keluarga. Nah, kalau yang ini khusus untuk Indah. Oh, ini buat Indah, ini buat saya. Ya, buat ibu dan keluarga. Pak Haris duduk Pak, Ya, duduk. makasih. Bu Erlin nggak mau tanya, kenapa sampai saya bawa hadiah segitu banyak? Iya itu dia. Saya berpikirnya sih Pak Haris mau silaturahmi dan membicarakan tentang perjodohan anak kita yang sempat terputus kah? Atau Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah, senang bisa ketemu kamu lagi. duduk Pak. Iya. Sebentar ya Pak Haris, saya bikinin teh dulu ya. Nggak perlu repot-repot Bu Erlin. Nggak repot kok. Kamu temenin Pak Haris sebentar ya ya. Jadi Indah, maksud kedatangan saya adalah ingin melanjutkan tentang pembicaraan kita yang lalu. Gak tahu kan kamu? Kalau anak kamu yang namanya Indah itu mau dipoligami sama Haris Natanegara? Apa yang Rosalin bilang itu benar. Ternyata Pak Haris ingin menikahi Indah. Makanya Pak Haris sampai datang ke sini. Tapi aku bingung ya Allah. Apakah aku harus menerima pinangan Pak Haris? Atau aku harus menjodohkan Indah dengan salah satu murid jamaahnya Abi Walid? Apa yang aku harus lakukan ya Allah? Berikan aku petunjuk. Dan Ini dia Pak Haris. Saya bikinin teh khusus buat Pak Haris. terima kasih Bu Erlin. Gini Indah, saya pikir 2 minggu cukup lah waktu Indah untuk memikirkan niat baik saya itu. Ya, saya gini. Dua minggu maksudnya? Dua minggu apa nih? Soal apa? Ini saya bingung ketinggalan nih obrolannya. Indah, kenapa nak? Saya to the point aja lah, ya Bu Erlin. Oke, boleh. Sebenarnya juga maksud kedatangan saya ke sini ingin melamar Indah sebagai istri saya. Maaf Ayah, Indah permisi dulu. Pak Haris mau. Tunggu sebentar ya Pak Haris ya. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan menghadapi lamaran Ayah Haris? Sebuah lamaran yang gak aku inginkan sama sekali. Indah,
kita temuin Pak Haris yuk. Ama, kalau Indah menerima barang-barang dari ayah Haris, itu sama saja dengan Indah seperti perempuan-perempuan materialistis lainnya. Indah nggak mau, Nauzubillah min dzalik, Indah nggak mau. Indah, kalau Mama rasa ini tuh buah tobat dari Mama. Mama juga bingung, Indah. Padahal Mama mau menjodohkan kamu sama salah satu muridnya Abi Walid. Mama Paham betul. Mama ngerti apa yang kamu rasain. Tapi sepertinya bukan saatnya kamu mengembalikan barang-barang pemberiannya Pak Haris. Ada saatnya nanti, Indah. terus sekarang Indah harus apa, Ma? Kamu gak harus melakukan apa-apa, Indah. Kan Pak Haris yang mau menikahkan kamu. Jadi itu keinginannya dia. Kamu juga bisa menolak akan keinginannya itu, Indah. Kamu paham? Iya, Ma. Ya udah. Sekarang yang terpenting kita temuin dulu Pak Haris. Gak sopan kalau kita menghindarinya seperti ini. Ya. Yuk. Indah harap Ayah mengerti situasi dan kondisi Indah sekarang. Dan Indah berharap Ayah bisa menjaga nama baik Ayah. Maksud Indah apa ini? Ayah nggak mau disebut sebagai sugar daddy kan? Ayah menyakiti perempuan lain dan menikahi perempuan muda. Indah, kalau ayah pikir, Indah nggak usah juga terlalu memikirkan pandangan orang lain tentang itu semua. Pikirkan tentang perasaan kamu sendiri. Pikirkan tentang hidup kamu sendiri. Karena ayah tahu, hidup Indah sedang tidak baik-baik saja sekarang ini. Indah nggak mungkin menyakiti perempuan lain. Seharusnya Indah sesama perempuan kita harus saling mendukung, melindungi. Indah nggak mau nyakitin orang lain. Indah. Kamu dengar sendiri kan? Pak Haris bilang apa? Hidup kamu akan menjadi lebih tenang dan baik-baik saja. Tapi Pak Haris, saya ada satu pertanyaan buat Pak Haris. Ya, apa itu Ibu Heli? Pak Haris tahu kan kondisi anak saya, statusnya seperti apa? Saya harap secepatnya Indah bisa bercerai dari Bobby, ya. Dan setelah masa iddahnya selesai, saya akan menikahi Indah. Dengan begitu, saya akan bisa melindungi Indah dari predator yang bernama Bobby. Maaf Ayah, tapi sebaiknya Ayah urungkan niat Ayah untuk menikahi Indah. Karena sampai kapanpun Indah gak bisa menikah dengan Ayah. Indah menolak itu, Ayah. Indah, terus terang, saya tegaskan sekali lagi. Saya menikahi Indah itu bukan karena atas dasar saya ingin bersenang-senang atau karena apa. Tapi hal yang paling penting adalah saya merasa perlu untuk melindungi kamu, Indah, dari siapapun dan apapun juga. Hanya itu caranya dengan Indah menjadi perempuan yang jahat. Saya ngerti ya apa yang kamu maksud, apa yang ada di hati dan pikiran kamu, saya bisa memahami. Bagaimana dengan Raja, Ayah? Bagaimana dengan Tante Rosalin, Dendi, Putri? Kalau mereka tahu ayahnya akan menikahi aku, mereka adalah orang-orang yang aku kenal sangat dekat.
Saya akan jelaskan semuanya. Dan saya pikir kalau memang nanti Indah mau menikah sama saya, ya, saya akan pastikan Indah akan baik-baik saja. Saya pikir kamu juga udah nggak usah terlalu memikirkan bagaimana perasaan dan pikiran, ya. Pikirkan diri kamu sendiri. Pak Haris, saya rasa anak saya belum bisa mengambil keputusan. Dan mungkin obrolan kita yang panjang ini kita akan bahas lain waktu lagi. Baiklah, Indah. Saya akan memberikan waktu untuk Indah bisa berpikir biar bisa lebih jernih pikirnya. Ya, saya tunggu jawaban yang baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, ya. Apa bedanya Indah dengan pelakor, Bang? Kalau Indah menerima ayah, orang yang sudah Indah anggap sebagai papa, Indah nggak mau menyakiti siapapun. Lebih baik mengambil resiko menikahi orang baik dan bertanggung jawab seperti Pak Haris daripada harus menanggung aksi balas dendamnya si Bobby. Papi, ternyata Papi di sini. Papi baru aja mau pulang. Kamu udah nongol di sini. Papi, Kamu main sendiri aja, ya? Papi. Papi, Apa? aku rasa ini waktu yang tepat untuk kita bicara empat mata. Ya, mau bicara apa? Kamu tuh datang-datang ngomel kayak gitu. Kita ini keluarga, ngomong baik-baik. Ya justru karena kita satu keluarga, aku rasa ini caranya Allah untuk mendekatkan kita lagi, Papi. Kenapa sih kamu ngomongnya bertele-tele? Apa? Mau ngomong apa? Papi, ini soal Indah. Aku nggak nyaman dan aku nggak setuju kalau Papi menikahin Indah. Papi kan udah pernah bilang sama kamu. Dan Papi menantang kamu secara pribadi untuk selalu menjaga Indah. Tapi apa yang terjadi? Malah Indah mendapatkan teror lagi kan? Terus kamu gimana? Kamu di mana? Kalau Papi menikahin sama Indah, mentalnya dia lebih hancur, Papi. Maksud kamu apa sih? Dia bakal diketawain orang, diomongin orang. It's not a good look for her. Sampai kapanpun aku nggak terima kalau Papi menikahin orang yang aku cinta. Pak Haris, ini sudah waktunya, Pak. Silakan, Pak. Kamu tunggu aja. Ya. Siap. Oke, Papi jalan ya. Papi, I am not done talking to you yet, Papi. Kamu itu ngomongnya dari tadi muter-muter aja. Aku nggak setuju kalau Papi menikahin Indah. Dan aku siap kok menanggung semua konsekuensinya, Papi. Walaupun aku harus dibuang dari keluarga ini. I don't care. Siapa yang mau melakukan hal itu? Nggak ada, Raja. Tapi menurut Papi, ada baiknya juga kamu perdalam ilmu bela diri kamu. Tapi kenapa bahas soal itu, Papi? Aku ngomong soal Indah. I don't want you to marry Indah, Papi. Aku nggak setuju sama sekali. Ya, paling tidak kamu bisa melindungi diri kamu sendiri, melindungi orang yang ada di sekitar kamu. Dan Papi akan selalu mendoakan kamu bahwa kamu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Papi, walaupun aku berdoa, itu nggak bakal berubah keputusan aku. Aku nggak setuju kalau Papi menikahin Indah. Raja? Cinta ini takkan mudah, meski badai datang menerpa. Kau dan aku tak terpisahkan, seperti bintang di malam. Takkan pernah cinta kita takkan sirna. Mau nonton Kupu Malam episode paling baru, lebih komplit, dan lebih lama? Ibu nggak mau ada pelacur tinggal di rumah ibu.
Maafin aku. Nonton di TV aja. Setiap hari jam 8.30 malam. Cuma ada di MDTV. Indah. Yuk. Kamu pasti terlambat kan ke TPA? Kok kamu tahu aku terlambat? Udah, nggak penting aku tahu dari mana. Dan kalau kamu terlambat, kamu naik sini. Aku anterin ya. Sebenarnya niat kamu apa sih? Setiap cerita Niat aku jelas kok. Aku cuma mau anterin kamu ke TPA biar kamu nggak terlambat. Dan selain itu aku mau melindungi kamu, menjaga kamu, dan selalu bikin kamu bahagia. cinta ini takkan Raja, kan kamu tahu kondisi aku sekarang seperti apa. Aku dan Mas Bobby. Indah, kamu udah bilang itu ke aku kayak 10 apa 15 kali. You don't have to say it again. Aku sangat paham soal situasi kamu sama Bobby. Dan aku sangat respect itu. Aku cuma mau anterin kamu ke TPA biar kamu nggak terlambat. Makasih untuk semua kebaikan kamu. Tapi kamu tahu kan, kita harus tetap berpegang kepada norma agama. Sampai urusan aku dan Mas Bobby selesai. Ya, aku paham. Makanya aku tetap respect kamu. Dan aku bakal selalu menghargai kamu. Karena kamu tuh cewek yang pantas untuk diberi penghargaan setinggi bintang di langit. Kamu tahu nggak kamu lagi gombal? Emang kenapa? Kan aku calon suami kamu, Indah. Pede banget. Ya harus pede dong. Kalau nggak pede, gimana caranya aku bakal bisa dapetin kamu? Taksi aku udah dateng. Indah. Kita harus tetap konsisten sampai masalah aku dengan Bobby selesai, oke? Aku bisa pergi sendiri biar tidak menimbulkan fitnah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Hati-hati ya, Pak. Pelan-pelan. Why am I so in love with that? Dia tuh kayak susah banget didapetin, tapi memberi aku challenge yang sangat seru. Oh, indah. Jadi kapan saya bisa lihat laporannya? Ini Pak Haris. Semua data mengenai aset pribadi dan saham yang dimiliki atas nama Dendi semuanya sudah tercatat. Begitu juga saudari Sandra, semuanya sudah tercatat di situ, Pak. Pak Ruslan, maaf saya mau nanya. Aset dan saham siapa yang lebih besar di antara saya dan Dendi? Mohon maaf Nona, saya tidak bisa berbicara di hadapan semua orang. Karena ini privasi. Hanya bagi yang berkepentingan yang bisa mengetahui nilai nominalnya. Om Haris, ayo, kenapa ditutup-tutupin? Lagian semuanya juga ada di sini kok. Udahlah, transparan aja. Sabar, biarkan Pak pengacaranya itu selesaikan segala sesuatunya. Semua harus sesuai prosedur kan? Setahu saya persoalan ini udah digagas deh sama Tante Rosalin. Sekarang kita tinggal nunggu hasilnya aja. Oh, jadi selama ini kamu yang gagas untuk mencatatkan semua aset-aset milik dia? Ya, Pi. Karena kamu tahu kan, pada saat itu keberadaan kamu kan nggak tahu di mana. Jadi ya udah. Saya kasih ide itu, kenapa? Kamu keberatan? Nggak, sama sekali nggak keberatan. Pantas semuanya itu cepat sekali. Semuanya serba lancar. Senang, good. Gimana Tante Rosalin? Udah puas? Jadi sekarang kita tahu ya, kalau aku mau nikah sama Dendi bukan karena kekayaannya Dendi. Tante ingat ya, saham saya jauh lebih banyak daripada Dendi. Aduh,
Sakit, boleh Hasan dulu gak? Fatih mau ke toilet dulu. Ya udah nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama ya. Iya Kak Indah. Oke. Hasan, sini. Ayo sama Kakak Indah di sini. Ayo Hasan. Sekarang giliran Hasan, oke? Ayo duduk. Sekarang Hasan baca surat Al-Ikhlas ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi resepsionisnya bilang Pak Haris lagi meeting. Tapi ruangannya di mana ya? Cukup ya Sandra. Saya sedang tidak mau beradu argumentasi sama kamu. Untuk urusan Dendi, saya rasa papinya Dendi lebih berhak. Sandra, tadi kamu bilang bahwa saham kamu lebih besar dari Dendi. Ya, tapi sebenarnya mungkin ada yang salah dengan pemahaman itu. Kamu lihat di sini. Enggak. Ini nggak mungkin. Ini pasti ada yang salah. Setahu saya, saham dan aset saya jauh lebih besar daripada Dendi. Kenapa sekarang di bawah Dendi? Masalahnya di mana? Dendi sahamnya hanya 10%. Sedangkan saya punya 30% saham. Tolong dijelaskan. Dan saya malah ngira kalau ada indikasi manipulasi. Oh, hati-hati Sandra sama tuduhan kamu, ya. Tuduhan yang tidak terbukti, itu jatuhnya fitnah. Saya ingat dengan jelas dan angka-angka ini salah. Jangan sok tahu kamu ya Sandra. Saya tahu persis angka-angka ini dan ini salah. Saya jadi kecewa. Belum menikah aja udah memanipulasi data. Apalagi kalau sudah menikah. Selama ini saya udah terlalu longgar terhadap kalian. Apa-apaan ini maksudnya? Cukup sana. Duduk. Jaga sikap kamu ya Sandra. Aduh. Kita lihat ke depan yuk. Makanya jangan nyolong mangga. Enggak kok, aku nggak nyolong mangga. Fatih? Ya ampun, kenapa kok kamu bisa jatuh sini? Ayo. Fatih kenapa? Aku kok bisa jatuh dari pohon? Katanya tadi mau ke toilet. Fatih nyolong mangga, Bu. Ah, nyolong mangga. Enggak kok, Kak Indah. Kali ini pohonnya nggak ada yang punya. Nggak boleh kayak gitu dong. Itu kan dosa kalau nyolong. Bukan gitu ceritanya Kak Indah. Bohong Kak Indah, bohong. Bohong Kak, bohong. Karena yang nyolong gak diketawain kan. Teman-teman, al-fitnah tuh asyhadu minal qots. Jangan asal nuduh dulu. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi gimana ceritanya? Sekarang jelasin. Maaf ya Mbak, tadi saya yang nyuruh Fatih buat ngambil mangga. Minta tolong. Tadi sebenarnya saya yang mau ngambil mangga, cuman Fatihnya kasihan sama saya. Akhirnya Fatih deh yang ngambilin. Ini ada roti tanda terima kasih saya buat Fatih Mbak. Makasih ya Fatih. Makasih ya Bu. Sama-sama Fatih. Tuh kan, aku nggak bohong. Sekarang adik-adik minta maaf sama Fatih. Fatih, kita minta maaf ya. Iya, aku maafin kok semuanya. Maaf ya Mbak, udah ngerepotin. Terima kasih loh Fatih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kebetulan banget nih. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Aku datang tepat pada waktu. Mami, stop. Aku nggak suka ya, Mami mau jokin Sandra kayak gitu. Dendi, kamu itu belum menikah aja keberpihakannya tinggi sekali ya dengan perempuan ini. Gimana kamu udah menikah? Padahal kamu tahu nggak, yang kami perjuangkan di sini tuh kamu. Aku nggak minta diperjuangin, Mami. Aku nggak masalah kok, nggak dapat porsi dari perusahaan ini. Toh aku juga bisa mulai semuanya dari nol.
Tunggu Dendi. Aku nggak mau nikah sama kamu kalau kamu harus mulai semuanya dari nol. Aku mau menikahi kamu karena kita berada di level yang sama. Sandra. Dengar ya Dendi, kalau kamu downgrade, sorry, mungkin nggak ada pernikahan di antara kita. Dendi, ini calon istri yang kamu perjuangkan. Si, buka mata kamu, buka hati kamu, buka telinga kamu. Kamu yakin mau menikah dengan Sandra? Sekarang pertanyaan Mami satu. Kamu mau melanjutkan pernikahan kamu dengan Sandra atau tidak? Mami cukup ya. Stop provokasi aku. Sandra nggak seburuk yang kalian pikir. Dendi, denger ya, aku nggak butuh pembelaan kamu. Mami kamu tahu persis kok siapa aku. Papi kamu juga gitu. Udahlah, mending sekarang kita selesaikan apa yang harus kita selesaikan. Good. Karena kalau kalian terus berdebat, saya akan tunda pertemuan sampai minggu depan atau bulan depan. Dan itu artinya pernikahan kamu dan Dendi akan tertunda. Entah sampai kapan. Sampai surat perjanjian pernikahan ini selesai. Ya udah, oke. Aku ikut mau kalian apa. Yang penting aku sama Sandra akan segera cepat menikah. Sandra, biar Om jawab, ya. Rasa penasaran kamu kenapa masalah saham Dendi itu bisa melambung. Karena saya sendiri yang menambahkan jumlah saham dan aset untuk Dendi. Ya, sama. Jadi jumlahnya sama Tante Rosalin dan juga Raja. Maksud Om Haris? Seperti yang saya sampaikan. Kamu keberatan? Kamu yakin, Vin? Aku yang keberatan sekarang. Saya nggak ada waktu untuk berdebat soal itu. Jadi silakan dilanjutkan aja. Ya, kalau memang udah selesai, kita tanda tangankan semua. Saya pribadi setuju. Ayo coba. Tunggu Dendi. Pak Ruslan, saya masih harus pelajari ini. Itu artinya pernikahan kalian itu akan tertunda. Gimana? Maksud Om Haris, Om mau mengundurkan pernikahan kami. Kalau surat perjanjian pranikah itu tidak ditandatangani hari ini, saya nggak tahu kapan pernikahan kalian itu bisa dilaksanakan. Aduh, lebih baik aku segera tanda tangan daripada berlarut-larut. Sebelum semuanya menjadi kacau. Karena aku nggak sabar pengen hancurin Raja. Dan kalau perlu, dengan maminya sekalian. Tante Rosalin. Mulai sekarang, aku akan menyatakan perang. Karena kita berdua sudah menjadi musuh. Mau nonton Terlanjur Indah episode paling baru, lebih komplit, dan lebih lama? Keluarga kamu tidak akan berada lagi di dunia ini. Nonton di TV aja. Setiap hari jam 7:20 malam, cuma ada di MDTV. Oke, sudah ya? Sudah selesai? Saya rasa saya harus cepat-cepat keluar dari ruangan ini. Karena ruangan ini terasa semakin panas. Saya nggak kuat. Oke, makasih Sandra. Ya, set. Itu calon menantu yang papi ACC. You know what? Mami kok punya firasat buruk ya, Pi? Kalau Sandra punya niat untuk menghancurkan keluarga kita.
Tapi ya Mami juga nggak pernah lupa sih. Semua keputusan Papi kan perintah, right? Ingat kata pepatah, perlakukan temanmu dekat, tapi musuhmu lebih dekat. Sehingga kita bisa ketahui gerak-gerik dia di kemudian hari. Jadi maksud Papi setuju kalau Sandra itu musuh dalam selimut kita? Semenjak Raja itu menolak cintanya Sandra, aku tahu persis kalau Sandra itu mendendam sama Raja. Jadi dia pasti akan melakukan banyak hal kepada kita. You know what, Papi? Papi itu ternyata orang yang pintar ya. Bisa membaca 10 bahkan 100 langkah ke depan. Papi itu laki-laki yang hebat. Papi laki-laki yang of course Mami butuhkan. Dan keluarga ini butuhkan. Because I love you so much, Pi. Forever. Dan Mami rasa Papi juga masih sayang kan dan cinta sama Mami. Pi, Mami akan melakukan apapun untuk bisa mendapatkan kata maaf dari hati Papi. Papi? Cukup. Nggak perlu kamu lanjut. Jadi kamu masih dendam, Pi? Kamu pikir 25 tahun kamu menyimpan kebohongan dariku. Aku bisa memaafkan dengan satu kata. Maafkan aku, Rosali. Aku butuh waktu yang panjang untuk membuatku bisa menerima. Sebaiknya kamu pikir baik-baik. Semua itu butuh waktu. Semua kejahatan kamu harus rasakan bagaimana sakitnya luka pengkhianatan itu. Dan itu yang akan aku berikan untuk kamu lewat rencana pernikahanku dan Indah. Indah Teja Kusuma, maukah kamu menua bersama aku dan menghabiskan sisa hidup kamu bersama aku? Cincin ini pasti akan segera tersemat di jari kamu, Indah. Aku akan sabar dan terus meluruskan niat seperti yang kamu bilang. Supaya Allah ridho sama rencana kita. Indah, sayang, kamu akhirnya datang juga ke rumah aku. Indah, sayang. Akhirnya kamu pulang juga. Aku baru tahu ternyata kamu emang lebih suka perempuan yang pakai hijab kayak gini ya. Lia, mau apa kamu kesini ya? Setelah apa yang kita lakuin kemarin malam, masa kamu nggak memperbaiki hubungan kita sih? Aku sibuk. Tunggu dulu dong. Aku biasa kok bantu meringanin kesibukan kamu. Lia, kamu harus ingat, aku itu pria beristri dan istri aku itu kakak kamu. Kamu nggak inget ya? Dia itu udah minta cerai dari kamu. Itu nggak akan pernah terjadi, Lia. Dan kamu tahu kenapa? Karena aku cinta sama dia. Kamu mau uang? Itu kan yang cuma kamu mau? Kamu mau berapa, ha? Mau semuanya? Aku bisa kasih ke kamu. Gue emang cuma pengen uang. Tapi gue juga mau dicintai. Raja?
Cincin punya siapa? Ini cincin lamaran aku. Buat Indah, Mami. Nama Indah lagi. Selain dia ngambil kamu, dia juga akan ngambil papi kamu. Seharusnya Mami itu setuju kalau aku nikah sama Indah. Kalau aku emang nikah sama Indah, berarti Mami nggak bakal kehilangan papi. You should agree, Mami. Mami nggak akan pernah setuju Indah masuk ke dalam garis keluarga Nata Negara. Semoga Raja suka sama hadiahku ini. Semoga juga ini akan jadi perjalanan spiritual yang membekas buatnya. Sama seperti yang pernah aku rasain saat dulu pengen mengenal Allah melalui firman-firmannya. Tapi yang jelas Bu Herni, saya harap secepatnya Indah bisa bercerai dari Bobby, ya. Dan setelah masa iddahnya selesai, saya akan menikahi Indah. Dengan begitu, saya akan bisa melindungi Indah dari predator yang bernama Bobby. Apa jangan-jangan ini wangsit dari Abi Walad ya? Abi pasti tahu kalau aku lagi gelisah. Abi Walad, bantu aku. Bantu aku, Abi Walad. Kasih aku pencerahan, Abi Walad. Melalui doa-doa untuk sampai ke Allah. Supaya anakku Indah ada jalan keluarnya. Assalamualaikum. Kalau dipikir-pikir, Indah dinikahi Pak Haris itu keuntungannya lebih banyak dan lebih besar. Meskipun Indah harus dipoligami, tapi warisannya bakal lebih banyak. Langsung dari yang punya hartanya, Pak Haris Nata Negara. Masalah poligami kan, kata Abi, itu bisa jalan ke surga buat istri-istri. Ini berarti... Mama. Indah. Astagfirullahaladzim. Mama barusan mikirin kamu. Mikirin Indah kenapa? Mama mikirin tentang niat baiknya Pak Haris mau menikahi kamu. Indah, ini takdir dari Allah yang kita tunggu-tunggu, Indah. Ini dia saatnya. Enggak, Ma. Indah nggak mau menikah dengan ayah Haris. Mama dapat pelajaran banyak di padepokan itu. Dan kamu tahu, salah satunya seorang perempuan untuk menuju surga itu dipoligami, Indah. Dan asal kamu tahu, Abi Walid itu berpoligami. Ketiga istrinya itu hidupnya bahagia, adil, mendapatkan sejahtera. Hatinya damai, Indah. Dan kamu tahu, tujuan mereka cuma satu, Indah. Ingin masuk surganya Allah. Ini kesempatan kamu untuk masuk surga. Karena niat baiknya Pak Haris mau menikahi kamu. Bukan hanya surganya Allah, tapi surganya duniawi. Karena Pak Haris memiliki harta yang banyak. Masih banyak jalan menuju surga tanpa harus poligami. Mama tahu
Ada 4 wanita yang dijanjikan masuk surga oleh Allah. Yang pertama, Bunda Khadijah, istrinya Rasulullah. Yang kedua, Fatimah, anaknya Rasulullah. Yang ketiga, Bunda Maryam, ibunya Nabi Isa. Dan yang keempat, Asia, istrinya Firaun. Dan mereka semua, mereka masuk surga tanpa dipoligami. Mama mengerti. Tapi kamu berbeda nih. Dengan niat baiknya Pak Haris mau menikahi kamu. Karena apa? Dia bisa menyelesaikan masalah perceraian kamu dengan Bobby. Dia punya kekuatan. Tetap saja Indah nggak mau, Mama. Bukan itu caranya. Kamu harus mau. Indah nggak mau. Gue ada kerjaan buat kalian. Kerjaan apa, Bos? Nih. Kita ke rumah Pak Haris sekarang. Ikut Mama. Enggak, Ma. Assalamualaikum. Tante, Indah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Nak Raja. Tante, Ya, ada sesuatu yang aku pengen bicarakan sama Tante sama Indah. but I'm so sorry Nak Raja. Hari ini Tante mendadak ada urusan penting. Abis urusan Tante selesai, kita bisa bicara. Oh no, Tante. Ini sebentar aja kok. It won't take much time. Ya, but I'm so sorry Nak Raja. Dan Indah, tolong kamu sampaikan ke Nak Raja apa yang Mama sampaikan. Ya. Nak Raja, Tante pergi sebentar dulu ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Tante. Raja. Ya. Di sudut senja Ini buat kamu. kita bertemu. Kamu kasih aku hadiah. Al-Quran terjemahan. Biar kamu lebih gampang dan mudah belajar Al-Quran. Setiap cerita seolah waktu berhenti, kita berdua. Itu ayat apa yang kamu tunjuk? Ini ayat An-Nisa. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu cenderung kepada yang kamu cintai. Sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Namanya Raja Natanegara. Yang perempuan namanya Indah. Tapi ingat, kalian jangan macem-macem sama yang cewek. Cukup sama Raja aja. Paham? Aku harap hati kamu masih buat aku, Indah. Kalau itu terjadi, aku akan jamin hidup kamu aman sama aku. Tenang aja Indah. Aku kan udah janji sama kamu. Aku bakal tungguin kamu
sampai kamu udah siap jadi istri aku. Dan cincin ini bakal jadi milik kamu kalau kamu udah cerai sama Bobby. Setiap tawa, setiap cerita. Terus kenapa kamu keluarin lagi? Indah, boleh nggak aku cek kalau ukurannya pas apa enggak di jari kamu? Cinta ini takkan mudah, meski badai datang menerpa. Kau dan aku tak terpisahkan. Aku coba ya. Takkan pernah, takkan pernah, cinta kita takkan sirna, rintah mendatang. Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Aku coba ya. Pas gak? Pas. Alhamdulillah. Cocok loh. Itu cincin di jari kamu. Dalam setiap detak, namamu terus. Indah, Iya Raja, kamu nggak mau ambilin aku minum? emang kamu haus? Aku haus banget, Indah. Oh, oke. Dari tadi kan aku udah duduk sini ngobrol sama kamu. Boleh ya ambil aku air? Tamu ya? Iya, karena aku tamu kamu. Iya, sebentar kamu. Makasih ya, Indah. Andai gue bisa memutar waktu, gue pasti akan cegah Indah menikah dengan Bobby. Dan cincin ini gak akan pernah sempat melingkar di jari tangan Indah. Iyalah, kan aku minumnya sambil lihat kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah, aku perlu bicara sama kamu. Aku harap kedatangan aku nggak mengganggu kalian berdua. Kamu jangan salah paham. Raja datang ke sini karena bertamu. Mama kamu? Mama aku sedang pergi. Jadi ini yang kamu lakukan selama ini di belakang aku. Kamu nggak mau seatap lagi sama aku. Karena kamu mau ketemu sama pria ini di rumah ini. Lu jangan fitnah ya, Bob. Lu nggak usah ikut campur rumah tangga orang lain. Rumah tangga lu sama Indah udah seperti neraka. Dan Indah bakal segera mengakhirinya. Nggak bisa. Oh, gue bakal pastikan. Harus bisa. Stop. Bobby, Raja, udah stop. Kamu mau bicara sama aku? Sebentar. Raja. Tolong tinggalin aku sebentar. Aku mau ngomong sama dia. Indah. Ini bahaya buat kamu, Indah.
Insya Allah aman. Kamu sendirian di rumah Indah. Raja, aku butuh ngomong 4 mata sama Budi. Biar dia bisa melepaskan aku. Dan menceraikan aku. Ya udah, aku bakal biarkan kalian berdua ngomong. Tapi aku bakal tunggu di depan. Kalau dia apa-apain kamu bilang ke aku, Indah ya. Kamu teriak namaku yang kencang. Awas lu, Bob. Kalau sampai lu sakitin Indah, gue bakal habisin. Silakan duduk. Indah, cincin siapa ini? Ini bukan cincin pernikahan kita, Indah. Bobi, aku bisa jelasin. Jadi kamu gantiin cincin pernikahan kita sama cincin orang lain. Kamu tega sama aku, Indah. Kamu tega. Raja! Diam! Kamu nyakitin aku lagi. Ceraikan aku sekarang juga. Cerain kamu. Kamu jangan mimpi, Indah. Kita selamanya akan menjadi pasangan suami istri. Dan bahkan di akhirat nanti, kamu orang pertama yang akan aku cari. Ini semua salah kamu. Ini semua salah kamu. Bobi, jangan. Sekarang, aku bakal lakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Lepasin Raja ya. Kamu tahu kan, Indah? Apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus datang ke rumah aku, dandan yang cantik, pakai baju rapi, dan wangi. Kalau enggak, Raja akan cacat. Bobi jangan. Cinta ini